pihak Rabithah Alawiyah yang merupakan lembaga yang berwenang dalam masalah pencatatan nasab habaib ini, itu bisa duduk bersama, ya, duduk bersama dengan penuh rasa kasih sayang di antara sesama muslim, kemudian buka kitab-kitab atau mengkaji kembali tentang benar atau tidaknya nasab itu tersambung kepada Rasulullah. Sebenarnya tidak begitu penting, ya, tidak begitu penting sebenarnya. Tetapi kalau mencatat nasab-nasab secara untuk keluarganya, silakan saja gitu. Tapi kalau ada mengkritisi ternyata memang mereka bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ya sudah, tidak ada masalah di dalamnya. Asalkan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memuliakan mereka kok. Asalkan mereka adalah seorang alim ulama, kita akan menghormati mereka, Bu. Ya, bukan hanya berdasarkan keturunan, tidak. Ya, kita akan menghormati dan memuliakan mereka berdasarkan keilmuan. Siapapun itu, mau habib atau tidak habib, kalau ilmunya memang kita harus belajar kepada orang tersebut dan sangat layak sebagai seorang alim alama, ya otomatis ya akan dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Rabithah Alawiyah mengeluarkan satu video yang sangat luar biasa. Kita bisa mencatat dan menganalisa beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Rabithah Alawiyah ini tampaknya sudah mulai melemah. Karena kalau kita lihat ya sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu itu Rabithah Alawiyah masih keras, ya, masih menyatakan dengan tegas bahwa mereka adalah merupakan lembaga pencatat dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang dikategorikan sebagai atau yang disebut dengan para habaib. Tapi kemudian sekarang tampaknya amunisinya sudah mulai melemah kelihatannya, karena memang serangan-serangan dalam tanda kutip itu semakin gencar kepada pihak Rabithah Alawiyah dari kalangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan juga dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Tetapi ini adalah merupakan tren yang positif karena kita sesungguhnya memang membutuhkan bagaimana orang menurunkan egonya untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu yang jadi catatan pertama. Lalu yang kedua, bahwa kita bisa melihat pihak Rabithah Alawiyah itu sesungguhnya juga mengecam daripada habib-habib yang dianggap sebagai oknum, yang mereka itu melakukan tindakan-tindakan khurafat, menyebarkan berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan akidah dan syariah Islam, apalagi dengan berbagai macam dongeng-dongeng yang menyesatkan. Tampaknya pihak Rabithah Alawiyah ingin menyatakan bahwa tugas mereka sesungguhnya adalah bagaimana mereka mencatat tentang nasab-nasab mereka, dan itu tidak ada salahnya juga tentang mencatat nasab itu. Siapapun boleh untuk mendirikan lembaga seperti ini. Nah, kemudian pihak Rabithah menyatakan bahwa sesungguhnya mereka berlepas diri dari para habaib yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam atau menyebarkan dongeng-dongeng yang sangat luar biasa kehurafatannya, dan mereka pun menghimbau kepada para habaib yang masih melakukan dawir, masih melakukan dongeng-dongeng yang tidak jelas kebenarannya atau bahkan ini adalah sebuah dusta, agar mereka segera meninggalkan perbuatan, ucapan, hal-hal yang seperti itu. Jadi bagi mereka yang dikedepankan sekarang adalah mari sama-sama untuk menunjukkan akhlak yang baik, akhlak Rasulullah sebagai pelopor daripada kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya. Itu yang sangat luar biasa yang dinyatakan oleh pihak Rabithah Alawiyah. Jadi kita lihat tidak ada lagi yang dikatakan sebagai privilege. Mereka menghimbau kepada para habaib-habaib yang merasa ingin diistimewakan untuk kemudian menyadari dirinya bahwa tidak ada lagi kemuliaan ya antara Arab dengan non-Arab, karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini sangat luar biasa. Jadi terobosan-terobosan baru yang kemudian muncul dari pihak Rabithah Alawiyah ini adalah merupakan langkah yang cukup positif, ya. Mudah-mudahan setelah ini ada langkah-langkah berikutnya lagi, bukan hanya
menyatakan satu pernyataan di antara pernyataan-pernyataannya bahwa yang melakukan perbuatan-perbuatan dawirkah atau mendongeng tentang hal-hal yang berbau khurafatkah, itu adalah pihak oknum-oknum habaib. Ya mudah-mudahan saja. Kenapa? Karena kedepannya nanti pihak Rabithah Alawiyah yang merupakan lembaga yang berwenang di dalam masalah pencatatan nasab habaib ini, itu bisa duduk bersama, ya duduk bersama dengan penuh rasa kasih sayang di antara sesama muslim, kemudian membuka kitab-kitab atau mengkaji kembali tentang benar atau tidaknya nasab itu tersambung kepada Rasulullah. Sebenarnya tidak begitu penting, ya tidak begitu penting sebenarnya. Tetapi kalau mencatat nasab-nasab secara untuk keluarganya, ya silakan saja gitu. Tapi kalau ada mengkritisi ternyata memang mereka bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ya sudah, tidak ada masalah di dalamnya. Asalkan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memuliakan mereka kok. Asalkan mereka adalah seorang alim ulama, kita akan menghormati mereka, Bu. Ya, bukan hanya berdasarkan keturunan, tidak. Ya, kita akan menghormati dan memuliakan mereka berdasarkan keilmuan. Siapapun itu, mau habib atau tidak habib, kalau ilmunya memang kita harus belajar kepada orang tersebut dan sangat layak sebagai seorang alim alama, ya otomatis ya akan dimuliakan. Itu akan otomatis dimuliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya, artinya akan mendapatkan kemuliaan. Jadi jangan takut para habaib, walaupun Anda bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, umpamanya ya, walaupun sebagian atau bahkan sebagian besar umat Islam ini itu sudah meyakini dengan hakul yakin bahwa Anda itu bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, karena memang tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani diantaranya, dan juga pendapat-pendapat para pakar di bidang DNA, di bidang sejarah, itu Anda tidak bisa patahkan. Tapi bagi kita tidak ada masalah. Bagi kita umat Islam di Indonesia ini tidak ada masalah. Kita akan tetap mencintai Anda walaupun Anda bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kita akan tetap memuliakan sebagai sesama manusia. Nah, mudah-mudahan langkah hebat, langkah besar yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah ini akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam di negeri ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.